Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Yang terkasih, jumpa lagi dalam acara Renungan Kidi bersama Kak Valen. Wah, senang ya bisa bertemu kembali. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai renungan pagi hari ini, kita berdoa dulu yuk. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Nah, kakak masih ada lihat tuh adik-adik yang belum berdoa. Yuk, kita lipat tangannya yuk, tutup matanya yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami bersyukur ya Tuhan kalau sampai pada hari ini kami masih diberikan kesehatan. Dan Tuhan, hari ini kami mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi panduan dalam kehidupan kami, di dalam sekolah, di dalam rumah, dan dimanapun kami berada. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik siapa yang pernah ngerasain takut? Siapa yang pernah ngerasain gugup? Nah, ternyata Didi juga ngerasain gugup nih adik-adik loh. Karena dia harus presentasi. Siapa yang pernah presentasi di depan kelas? Angkat tangannya. Nah, kakak juga pernah dulu adik-adik presentasi di depan kelas. Kalau mau maju tuh biasanya gugup ya adik-adik ya. Gemeteran, terus keringet dingin. Nah, si Didi juga sama adik-adik, dia lagi curhat nih sama Kak Santi. Dia ngerasain gugup, dia bilang, "Kak Santi, aku gugup sekali karena besok aku harus ada presentasi nih di depan kelas." Lalu Kak Santi tanya sama Didi, "Apa sih Di yang kamu takutkan? Kenapa kamu harus sampai gugup seperti itu?" Terus Didi jawab adik-adik, "Aku tuh gak bisa berbicara Kak, aku gak bisa berbicara di depan teman-teman, aku malu, aku takut." Nah adik-adik, ada satu tokoh besar di dalam Alkitab yang juga pernah takut loh adik-adik. Dia juga pernah gugup sama seperti Didi. Siapa yo kira-kira yo? Tahu gak adik-adik jawabannya? Dia ini yang pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Udah tahu dong jawabannya? Siapa ayo? Siapa kakak gak denger nih? Iya, Musa. Musa juga takut loh adik-adik. Dia gugup, dia takut. Kenapa ya Musa takut? Yuk kita baca Alkitab yuk adik-adik yuk. Udah disiapkan Alkitabnya? Yang belum disiapkan Alkitabnya, diambil dulu yuk. Minta mama, minta papa, siapin Alkitabnya. Kita mau baca Alkitab sama-sama. Kita buka yuk adik-adik yuk. Kitab Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan 17. Keluaran itu perjanjian apa sih adik-adik? Betul, Keluaran itu perjanjian lama. Ya, kita buka yuk Keluaran 4 ayat 10 sampai dengan 17. Sudah kebuka semua Alkitabnya? Kakak lihat masih ada yang belum buka Alkitab tuh. Dibuka dulu yuk Alkitabnya yuk. Yuk, kakak bacain ya. Adik-adik juga baca di rumah ya. Oke. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara.
Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Nah adik-adik, Musa juga gak percaya diri loh adik-adik. Bukan hanya Didi, tapi Musa juga tidak percaya diri. Hal itu juga dialami Musa. Saat Musa pertama kali Tuhan memintanya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, justru Musa ragu sama dirinya sendiri. Musa merasa gak pandai berbicara dan ia tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi adik-adik, Tuhan meyakinkan Musa dan memperlengkapinya agar ia tidak takut lagi, tidak ragu lagi. Nah, Tuhan pun memakai Harun sebagai penyambung lidah Musa. Apa sih artinya adik-adik? Tuhan meminta Harun untuk menjadi penolong bagi Musa. Sebab Harun orang yang pandai berbicara, sedangkan Musa tidak. Nah adik-adik, jadi kita belajar dari Didi, kita belajar dari Musa. Tuhan memperlengkapi kita adik-adik. Jadi jangan takut kalau adik-adik merasa tidak percaya diri, merasa tidak mampu. Tuhan menghadirkan teman-teman. Tuhan menghadirkan orang lain yang mau menolong adik-adik. Nah, bersama-sama melayani Tuhan, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Jadi, sama seperti Musa dan seperti Didi, adik-adik jangan takut lagi ya. Dengan demikian, kita jadi semakin berani adik-adik ya. Oke? Yuk, kita mau berdoa. Lipat tangannya kembali, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari Musa. Tuhan sudah memperlengkapi Musa, Tuhan sudah menolong Musa, dan Tuhan memberikan teman untuk Musa. Dan sama seperti kami juga, Tuhan pasti menolong kami, membantu kami dengan teman-teman yang kami miliki. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau belajar menjadi anak yang berani. Tuhan pakai kami untuk menjadi alat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan dibagikan sama teman-teman yang lain ya adik-adik ya. Nah, jika adik-adik ada yang mau bertanya, ada yang mau minta didoakan, boleh ya hubungin kita nih, hubungin kakak dan kakak-kakak yang lain di nomor 0812 8188 9191. Dicatat ya adik-adik ya. Kakak ulangi sekali lagi ya. 0812 8188 9191. Dadah, Tuhan memberkati.